Selamat pagi Teresa. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya Teresa? Baik, Pak. Terima kasih Teresa sudah masuk room, meeting ini dengan memenuhi undangan Bapak. Teresa, tahu nggak maksud Bapak mengundang Teresa untuk masuk ke room meeting ini? Belum, Pak. Oke, apakah Teresa sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan konseling? Belum pernah, Pak. Ya, Ya, Pak. kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akan menyampaikan dahulu tujuan dari layanan konseling individu ini. Ya, Teresa ya. Jadi tujuan yang pertama itu Teresa mampu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu yang kedua, Teresa mengidentifikasi berbagai faktor penyebab dari penghambat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang selanjutnya, Teresa mampu mengatasi permasalahan yang dialami dengan baik. Terus yang selanjutnya, Teresa mampu menunjukkan usaha yang lebih baik dengan cara memenuhi tugas-tugas pembelajaran yang dibebankan kepada Teresa. Konseling individu itu adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konseli oleh konselor agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Kerahasiaan dari permasalahan Teresa itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Teresa sudah dengan sukarela hadir memenuhi undangan dari Bapak untuk melakukan meeting ini. Teresa terbuka untuk bersedia menceritakan secara mendalam masalah-masalah yang Teresa hadapi selama ini. Baik, Pak, saya paham. Oke. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 35 menit. Ya, 35 menit gitu. Bagaimana? Teresa, siap? Baik, Pak, saya siap. Oke, baiklah. Kalau boleh Bapak tahu, apa kesibukan Teresa sekarang? Kesibukannya selain belajar juga membantu orang tua, Pak. Luar biasa sekali Teresa. Walaupun Bapak tahu bahwa saat ini pembelajaran secara daring semua dilakukan di rumah begitu. Tetapi Teresa itu setelah Bapak pantau dan juga ada beberapa informasi dari guru mapel dan guru wali kelas Teresa. Di awal-awal pembelajaran Teresa itu rajin sekali absen. Nah, selanjutnya semakin lanjut Teresa itu tidak absen gitu, jarang absen. Nah, kalau boleh Bapak tahu apa kendala Teresa sampai seperti itu? Ya, Pak, belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru. Oke, masalah apa yang sampai Teresa dimarahi oleh guru? Bisa disampaikan? Mungkin karena saya tidak pernah mengerjakan tugas, Pak. Oke, coba Teresa ceritakan lebih mendalam hal-hal apa saja yang membuat Teresa tidak bisa mengerjakan tugas. Ya, Pak, begini.
Pada awal-awal COVID, perekonomian keluarga Ya. berjalan beberapa bulan. Saya memikirkan masalah keluarga. Orang tua pemasukan menurun, Pak. Bapak kerja apa, Teresa? Bapak jualan nasi bungkus, Pak. Tapi sekarang sedikit bikin. Selain itu, Bapak kerja di mana? Dan sebagai apa, Teresa? Bapak kerja di Jawa, Pak. Cuma sopir bangunan, Pak. Oke. Bapak sering kirim biaya untuk Teresa sekolah dan keluarga di rumah? Semenjak COVID jarang, Pak, karena sekarang kerja hanya 2 kali dalam seminggu. Jadi penghasilan juga tidak menentu dan tidak cukup untuk biaya hidup, jadinya saya bantu untuk cari kerja, Pak, sama paman. Oke, enggak apa, nangis saja Teresa, itu mata sudah merah itu. Oke, tadi Teresa menyampaikan kerja sama paman. Teresa kerja apa? Membantu mengamplas bengkel, Pak. Udah bingung mau cari uang untuk beli kuota saya dan adik, Pak. Terus juga berpikir ke depannya bagaimana. Saya bingung terus berpikir ikut cari kerja. Saya bekerja dari pagi sampai sore. Biar dapat saja upah bisa saya kumpulin untuk uang upah, uang jajan adik saya, dan untuk beli kuota karena bantuan kuota yang dari pemerintah tidak cukup. Oke, baik. Bapak memahami apa yang Teresa rasakan mengenai masalah keluarga Teresa. Baiklah, mengenai masalah yang Teresa alami terkait dengan masalah ekonomi keluarga, apa orang tua Teresa tidak menanyakan tentang sekolah Teresa selama pembelajaran secara daring ini? Bapak saya pernah bertanya, Pak, tentang belajarnya bagaimana. Saya bilang tugas semua lewat Google Classroom dan WA, tapi karena jarang ada kuota, gimana lagi? Jika Bapak boleh tahu, ya, Teresa mendapatkan masalah ini, apa yang Teresa rasakan? Begini, Pak, saya sekarang ini dalam keadaan sulit, jadi belajar saya terganggu. Mau belajar itu susah karena saat akan belajar badan sudah capek, ngantuk, dan juga LKS tidak ada. Keinginan saya seperti teman-teman yang lain, habis belajar kerjakan tugas bisa istirahat. Oke. Jadi meskipun Teresa libur, tidak bekerja, Teresa belum bisa menyelesaikan tugas yang belum tuntas. Sebelum Teresa menceritakan lebih dalam lagi permasalahan dari Teresa, ini ada video tentang cara bikin ketagihan belajar. Ya, ini saya akan tayangkan video, silahkan disimak. Nah, bagaimana pendapat Teresa tentang video tersebut? Ayo, bisa. Tadi disampaikan tentang motivasi belajar intrinsik dari dalam diri. Belajar bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena belajar itu seru, nyenengin, dan bikin nagih.
Nah, sekarang kaitkan dengan masalah yang eh, Teresa alami. Ya Pak, saya tahu bahwa apa yang saya lakuin ini tidak tepat. Saya sadar Pak, seharusnya saya belajar lebih giat dan menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Oke, Teresa mengatakan tadi harus belajar lebih giat dan menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Tetapi Teresa lebih banyak waktunya untuk bekerja sampai sore, begitu ya? Iya Pak, saya bingung harus bagaimana. Lalu, Bagaimana saya untuk merubahnya Pak? nah, itu saya serahkan kepada Teresa. Ya, Teresa maunya bagaimana? Saya ingin memperbaiki nilai dan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda Pak. Saya takut gagal. Kasihan orang tua saya, nilai saya jelek Pak. Apa bisa saya naik kelas Pak? Nah, di SMK 2 itu ada 4 syarat untuk tidak naik kelas. Kalau saya sekarang mulai menyelesaikan tugas-tugas, ulangan yang belum saya ikuti masih bisa Pak, biar saya bisa naik kelas. Masih bisa. Saya ingin mengetahui reward yang Teresa inginkan saat dapat melakukan kegiatan belajar yang baik. Silakan. Baik Pak, reward yang saya inginkan saat ini dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik, yaitu saya ingin nilai saya ya minimal rata-rata KKM. Jadi Teresa mau untuk merubah itu, saya harapkan untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tentu saja Pak, saya ingin naik kelas Pak. saya yakin bahwa Teresa itu bisa. Ya, Teresa tentu tahu apa yang terbaik untuk Teresa. Baik Pak, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan mendahulukan belajar dan lebih giat lagi belajar. Oke, jadi Bapak akan simpulkan proses konseling ini bahwa Teresa tengah mengalami masalah ekonomi keluarga yang tidak menentu seperti itu ya. Jadi masalah tersebut berpengaruh pada rendahnya keinginan untuk belajar, dan akar dari rendahnya itu dari tidak adanya kuota seperti itu ya. Jadi selama proses konseling ini apa yang Teresa rasakan? Coba. Saya merasa lega karena bisa bercerita dengan Bapak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Teresa lakukan? Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya, Pak. Saya coba merubah diri saya, Pak, untuk lebih semangat dan fokus belajar. Jadi begini, Teresa, sebelum kita akhiri konseling ini, Bapak akan kasih satu tugas ya, tugas untuk Teresa. Silahkan jawab nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak juga sudah kirim link dari LKPD, instrumen evaluasi, serta kepuasan konseli. Ya Pak. Oke, silakan dikerjakan dulu. Bagaimana Teresa, sudah selesai? Sudah Pak. Oke, sudah dikirim kan? Sudah. Oke, nanti saya akan cek itu. Baik, mari kita tutup dengan doa ya. Berdoa dipersilakan.
Selesai. Oke, terima kasih Teresa. Selamat pagi. Kita live sama-sama ya Teresa. Terima kasih Teresa. Ya Pak. Oke, Ya Pak.